Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 3 Sugio, yang saya hormati Bapak Agus Syahroni selaku guru penggerak, yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai pengantar acara akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, penyampaian materi. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Melangkah pada acara yang kedua, yakni sambutan dari Kepala SD Negeri 3 Sugio kepada Bapak Arif Rudianto SPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Agus Syahroni selaku calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru sebagai peserta dari kegiatan pada pagi hari ini. Saya hormati juga rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru Keluarga Besar SD Negeri 3 Sugio. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hentinya kita bersyukur karena atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti rangkaian acara kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Pak Agus selaku calon guru penggerak, yang insya Allah pada pagi hari ini nanti berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan bersama. Kedua kalinya sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para tabi'in. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat datang untuk peserta diseminasi di ruang kelas SDN 3 Sugio, dan juga saya mohon maaf apabila pada penyediaan tempat dan lain sebagainya kurang dari harapan. Saya selaku kepala sekolah hanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus untuk mengadakan kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, harapan kita bersama dengan diadakan diseminasi ini adalah untuk memberikan suatu hal kegiatan positif tentunya nanti di SDN 3 Sugio. Jadi harapan saya Bapak Ibu mohon nanti diikuti dengan baik, mulai dari materi yang disampaikan oleh Pak Agus selaku calon guru penggerak, sehingga nanti kontribusinya untuk ke sekolah Wabil
khusus untuk yang SDN 3 Sugio dan juga untuk sekolah Bapak Ibu sekalian, sehingga hal-hal budaya positif itu bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 saya nyatakan dimulai dan dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam minna shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri 3 Sugio. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 yakni Bapak Agus Syaroni SPD. Sebelum acara penyampaian materi dimulai, saya sebagai pengantar acara akan pamit undur diri. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arif Rudianto selaku Kepala SD Negeri 3 Sugio. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana panjenengan sedaya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya tak lupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad terus tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita mengerti hal yang baik dan yang buruk. Langsung saja saya di sini akan mempresentasikan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Next. Ini salah. Yang sudah kenal jangan bosan-bosan. Nah, yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Agus Syaroni dari Lembaga SD Negeri 3 Sugio. Saya di sini CGP. CGP itu calon guru penggerak angkatan 11 kelas 23 Kabupaten Lamongan. Next. Dari tadi yang dibahas diseminasi. Apa itu diseminasi? Jadi diseminasi itu adalah kegiatan penyebaran informasi, pengetahuan atau hasil penelitian kepada khalayak yang lebih luas. Kalau dalam program guru penggerak ini, diseminasi bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan, temuan, atau inovasi terkait kegiatan belajar mengajar melalui publikasi, presentasi, atau kegiatan lainnya. Nah, di sini sebagai informasi saja, jadi diprinterkan ada tulisan diseminasi, di sekedar informasi, apa sih diseminasi seperti itu. Nah, yang kita bahas ya ini sebenarnya. Next. Nah, sebelum kita mengawali, di sini ada pertanyaan pemantik. Di sini nanti sampean tinggal bilang setuju atau
tidak setuju gitu aja. Nah, di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira gimana? Setuju atau boleh? Setuju. Kita lihat. Next. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau boleh? Setuju. Next. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Memiliki santai mawon nih. Betul, sudah ada istilah benar salah tidak ada. Sini kita belajar bersama. Oke, lanjut. Nah, pada pagi hari ini nanti kita akan membahas ini materinya. Jadi ada 6 materi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Terus yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya restitusi. Di situ ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, lanjut. Nah, di sini sebelum kita jauh melangkah, ini ada semacam game. Ada sebuah permainan. Permainan ini namanya cobalah buka. Jadi di sini gambarannya nanti Anda dan teman Anda bisa sebelahnya, bisa. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi nama kegiatannya, nama permainannya cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Oke. Berikutnya coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut tujuannya nanti tersebut yang ada di kepala tadi sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini membayangkan saja. Terus tugasnya B, rekan Anda nanti, pasangan Anda, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, teman Anda yang B, untuk berusaha membuka. Bisa dengan cara membujuk, menghardik, tapi nggak boleh pakai kekerasan juga ya nanti, mengintimidasi, ngancam, memarahi, menggoda, utawa itik-itik, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Itu nanti cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Setelah itu didiskusikan dan menjawab pertanyaan secara mandiri. Jadi monggo dengan sebelahnya. Ada yang sebagai A, sebagai B. Jadi bayangkan saja. Sing A itu bayangno tadi punya sesuatu yang berharga, sama kepala berharga terkait dengan kehidupan Anda. Nah, tugas pasangan nih, itu membuka kepala. Jangan pakai kekerasan terus dulu. Jadi Pak, jangan pakai kekerasan. Coba buka. Dan caranya buka piye, Pak? Caranya buka, sama itu bisa bujuk, bisa merayu, bisa menyuap, bisa mengintimidasi. Pun monggo silakan.
Oke, terima kasih. Jadi setelah kegiatan ini ya, gue bujo, gue mengintimidasi sakarepe sampeyan. Yang pertama, apakah Anda sampean atau B rekan sampean membuka kepalan tangan Anda? Monggo speakernya. Niki, sampeyan neno Pak Ubed bisa. Tadi teman saya itu sudah membujuk saya, bahkan dengan merayu supaya saya bisa membuka kepalan tangan. Tapi saya tetap tidak akan membuka kepalan tangan tersebut. Oke, terima kasih. Next, yang kedua, pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Monggo Pak Khalid Singgohudi dulu. Apakah Anda membuka atau menutup? Ya, tadi saya coba menutup kepala saya. Oke. Ya, Ibu. Sudah bisa. Pokoknya rale pokoknya enggak boleh. Oke, terima kasih. Yang ketiga, next. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Monggo, Pak Fitri. Dalam kegiatan ini yang sebagai pemegang kontrol adalah saya sendiri, karena saya tadi sudah dirayu, diintimidasi, bahkan ditawari HP, saya tetap tidak mau membuka. Jadi yang intinya yang memegang kontrol adalah saya, diri saya sendiri. Oke, terima kasih. Kalau boleh saya tahu kira-kira itu tadi yang di kepala apa Pak Fitri? Yang di tangan kok sampai segitunya? Itu adalah sebuah impian saya. Saya itu menyimpan barang yang sangat berharga dalam hidup saya yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, next. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada pertanyaan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di situ ada stimulus respon, ada juga teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Coba kita buka teori kontrolnya apa? Nah, jadi di situ kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Next. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua apa yang dilakukan seseorang itu sebenarnya punya tujuan, bukan kok perilaku buruk. Kadang anak-anak itu ada yang gak oleh dicontohi atau mungkin nganguni rewangi, ora kok perilaku buruk itu sebenarnya mereka itu punya tujuan tertentu. Nanti kita kupas. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Buktinya ini mana? Gone Pak Fitri tadi. Bejuk kayak duit, biar lah tetep berarti buka. Terus dari pertanyaan itu sih digegem tiba opo. Berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi paksa ya gagal, dibujuk halus ya gagal, tetap ragil buka. Di sini teori kontrolnya di situ jadi kolaborasi kerjasama. Model berpikir menang kalah. Next, model berpikir menang-menang. Oke, lanjut. Di sini ada makna disiplin banyak sekali. Tuh panjang sekali ya. Bisa di sini disiplin apa yang terbayang. Next. Oke. Next.
Oke, nah di sini ada bagian di situ disiplin positif terkait dengan teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini mana disiplin? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan. Jadi nanti kita bahas ini satu-satu. Terus ada juga model berpikir menang-menang. Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Di situ ada juga 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Next. Nah, di sini apa makna disiplin? Di sini berasal dari bahasa Latin, yang artinya belajar. Ini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ini sudah disilih ini. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, next. Dari nilai-nilai kebajikan universal. Di situ nilai-nilai kebajikan adalah definisinya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi Pak D. William Deser di situ dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di situ ada nilai-nilai kebajikan yang kita lazim, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa, yang lagu negara ini biasanya mandiri, bernalar kritis dan sebagainya. Next. Nah, ini budaya positif. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, peduli, kesadaran diri dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Kalau dia nonton jadi guru ya guru ya ditiru. Jadi ketika kita menjelaskan kepada siswa, orang kok omong tok, omong dua. Jadi seorang guru itu selayaknya memberikan tuntunan dan juga tauladan. Obra-obra, nonton resik-resik, mbek menghargai. Ya di sini harapannya itu ya resik-resik, memberikan tuntunan dan tauladan. Next. Disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Monggo mic-nya untuk Pak Obed. Cek, terima kasih. Jadi ketika saya mendengar istilah disiplin, itu yang terbayang dalam benak saya itu jelas ini peraturan, hukuman. Pokoknya sifatnya yang gak enak dong, memaksa seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut slide-nya. Disiplin positif. Next. Di sini makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri intrinsik, berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan penghargaan atau hukuman. Jadi di sini poinnya ada terulang-ulang terus, ada kata penghargaan, ada kata hukuman, ada kata disiplin. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Lanjut. Tuh, tanggung jawab, kejujuran dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini mari kita lihat ada video. Oke, mari kita saksikan. Di sini merupakan contoh disiplin positif di lembaga SD Negeri 3 Sudio, ada Joko Rektor, dan juga anak-anak ada pembiasaan salaman, cium tangan Bapak Ibu guru. Dan juga di lembaga SD Negeri 3 Sudio membiasakan ini sholat berjamaah juga. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di next. Di situ teori motivasi perilaku manusia dari ini Pak D. Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu ada motivasi masuk motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada kalimat, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga masuk motivasi eksternal. Terus ada juga yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Ada kalimat saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini ini masuk motivasi internal. Tujuan disiplin positif di sini. Next. Motivasi. Apa sih motivasi itu? Di sini motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi motivasi itu ada dua, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau dalam program guru penggerak ini, motivasi eksternal biasanya lazim disebut ekstrinsik dan intrinsik. Di situ motivasi eksternal adalah murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut. Selain itu untuk menghindari dari hukuman atau mengharapkan akan bentuk penghargaan. Jadi hal-hal tersebut masuk di motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi internal yang diharapkan di sini nanti.
Jadi di situ murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Dalam kata lain, menghargai nilai kebajikan dalam dirinya. Oke, next. Nah, ini foto siapa ya ini? Di sini Ki Hajar Dewantara. Itu ada istilah merdeka. Jadi istilah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ora kok mekan mengontok, bisa memerintah dirinya sendiri, bisa mengendalikan dirinya sendiri. Oke, lanjut. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Biasanya yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama. Maksudnya dampak yang sama itu apa? Yakni ketergantungan. Yang wis ketergantungan itu berarti bukan kemerdekaan. Apa sing dingendikaken KHD tadi, Ki Hajar Dewantara tadi. Dan tentunya hal tersebut bisa mematikan motivasi internal seseorang. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan justru akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini yang sering kita lakukan. Pokoknya enggak ngukum, yang ya dia. Nah, pada presentasi ini kita mengangkat hal tersebut. Nah terus piye sing bener sing piye? Wong iku sing tak lakoni bendino. Pokoknya enggak tak hukum, nakal tak hukum. Nek enggak ngono, tak wayahi ini. Mbok wayahi dia opo ta? Kayak pokok gak di PHP. Nah, lanjut. Mbok sik ngeklike pelan-pelan. Nah, sekali lagi. Oke. Di situ ada tindakan guru. Nah, tindakan guru di situ nanti masuk hukuman atau konsekuensi. Nanti bedanya apa sih hukuman ini? Sing piye sih hukuman ini? Konsekuensi itu sing piye sih ya? Nanti dibahas. Di situ mencatat 100 kali dalam buku kalimat ini tadi di mana ya? Nah, di situ mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa Bapak? Hukuman. Kita coba buka sekali. Oke, terima kasih. Ada juga di situ. Nah, ini cocok ini kanggo guru olahraga ya, pas kasih. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Monggo Pak, ini masuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Nah, kita coba lihat hukuman. Kadang kanca ku yo ngono, Pak. Dadi yen jerumusno ku yo ngono. Aja maneh kanca. Wong bendina awur jrongprongno ku akeh, Pak. Biasa. Nah, niku mau sing dibahas sebelumnya tadi, kontrol diri. Jadi enggak ada yang bisa mengontrol nek diri sendiri. Aja maneh sampean sing Senin sampai Sabtu ketemu. Wong bendina ngopi ku jrongprongno ku ya akeh. Berikut murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Monggo, kira-kira apa ini? Konsekuensi. Kita survei membuktikan hukuman. Nah, nanti kita akhirnya bisa membedakan. Tenang ya, oleh sampean perhatikan saja nanti bisa. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk apa ini, Pak? Konsekuensi. Lihat, loh, benar. Anda TPP benar. Berikutnya membersihkan tumpahan air di meja
meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kenapa Pak? Konsekuensi. Kita lihat. Oke. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kita lihat. Oke. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk, nah ini konteksnya, pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat. Kenapa kok beda? Di atas tadi ada, di atas yang nomor 2 ada lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa kok beda? Karena yang terakhir itu ada konteks PJOK-nya. Iya. Di situ ada. Oke, lanjut. Nah, disinilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Berikutnya, membuat anak sakit. Sakit bisa fisik, bisa hati, bisa perasaan. Seperti perasaanku ke kamu untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Berikut, menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oke, next. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah, ini sebagai pengetahuan ya. Pengetahuan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa. Oke, next. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Dengan ciri-ciri tersebut, kita diharapkan bisa lebih memahami. Di situ ada 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, terus memperbaiki hubungan, tawaran dan sebagainya. Next. Nah, identitas gagal, identitas sukses. Di situ ada hukuman, ada tabel hukuman, terus yang konsekuensi. Lanjut, next. Terus next, terus. Tidak nyaman. Di situ ada tabel itu biar bisa membedakan hukuman antara hukuman, paling nggak bisa membandingkan ono hukuman, ono konsekuensi, ono restitusi. Jadi kita ambil sampel 1, misalnya murid atau anak didik kita akan tersakiti. Hukuman sifatnya kayak gitu. Kalau konsekuensi, murid atau anak didik kita dibuat tidak nyaman. Di situ kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan pengumatan. Dihukum misalnya minuman, melayu sebelum ada kesepakatan bersama tadi. Kalau sudah ada kesepakatan bisa masuk di konsekuensi. Ini wis kadung dari kesepakatan. Terlambat 10 menit melayu misalnya. Engko guna konsekuensi. Kalau restitusi, engko dijak ngomong sing kalau ada triknya. Jadi nanti kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi juga negatif. Kalau restitusi positif. Next. Oke, berikutnya keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Di situ, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di situ ada kalimat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu jadi pertanyaan. Peraturan, masuk peraturan. Nyoba sama gak helm, ya ditangkap.
sama Pak Polisi. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa? Kok peraturan? Kok tidak keyakinan? Di situ mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Nah, di sini ada gambaran untuk menjadi masukan pada kita juga. Di situ ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif yang lebih luas lagi akan menjadi sebuah budaya positif. Lanjut. Oke, perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasanya kan ada peraturan kayak gitu. Nah, di keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas jadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini masuk dalam peraturan kelas. Kalau diubah menjadi keyakinan kelas, menghormati orang lain dan juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di situ kalau keyakinan kelas, keselamatan menghormati orang lain. Di tabel itu sudah ada. Oke, lanjut. Nah, di sini ada proses pembuatan keyakinan kelas. Kita lihat bahwa nama sampean berbeda. Tanya itu berbeda. Hobi sampean itu berbeda. Orang yang hobi sepeda, hobi makan, ada yang hobi bermain, hobi tiktokan, bahwa next bahwa nama next. Nah, oke. Jadi sebelum kita ke materi berikutnya, benga pegel, benga ngantuk, kita breaking dulu. Jadi gini, benga ngantuk ya, dengan sebelah-sebelahnya aja. Jadi nanti kalau saya ada hitungan, kalau saya hitung 1, nanti sampean jawil kanane sampean, hui, gitu ya. Jadi kan pundaknya menjawil, hui. Kalau saya bilang 2, sampean jempolnya loro. Kalau bilang oke, nah, gitu. Terus hitungan ketiga, sampean jawil pundake sebelah kiri. Maaf, saya ulang, orang dijawil. Ini deh. Jangute tapi ya sebenarnya terus itu kenan sambil bilang iya, kayak gitu ya. Saya ulang ya. Jadi kalau 1 kita coba ya. Hui, gitu ya. Nah, oke, kita coba. 1. Nah, 1. Oke. Yang kedua, jempol 2. Oke, gitu ya. 2. Oke. 1. Oke. 3. Yo ada nih. Sing kiri Pak saya dumane wedok kiri ini loh. Nah, aku nilai. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba. 1. 3. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup,
kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Lanjut, biar kita lebih paham. Di situ kebutuhan bertahan hidup atau istilah kerennya survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, lesu, kesehatan, itu masuk di kebutuhan bertahan hidup. Makanya kemang lirik gak panganane mergo kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Jadi seperti itu. Ya wajar ya, karena manusia itu memiliki itu tadi, 5 tadi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya itu urusan dengan psikologis. Yang pertama fisik, kayak lesu lemas, gawane pemene sing gede-gede kaya Pak Khalid, Pak Syahid, ya Pak Angga, oh ya, panas sih ngopo. Tapi sing kedua dan berikutnya ini gak urusan fisik. Jadi urusan fisik omah barang ini urusan psikologis, kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi kebutuhan ini juga harus kita penuhi pada peserta didik kita. Di selain itu tadi, kadang itu ono bocah ki rewel, ganggu koncone jajan disauti ya. Tibake ku ditakoni kalung-kalung jarine lesu. Oh, berarti belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ono juga sing umek kae, nang kelas umek kae dan sebagainya. Tibake nang omah itu Pak Mbone esuk cah urung melek, Pak Mbone wis kerja. Bocah yang tutuk omah wis turu, Pak Mbone ditego, kurang kasih sayang. Biasanya nang kelas ya ngono. Umek tibake setelah kita selidiki, oh tibake ngono ya pantes. Jadi kadang kita juga harus memberi kasih sayang kepada anak didik kita. Lanjut, yang nomor 3, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini nonggonya anak didik kita juga seperti itu. Jadi pokoknya ono sing ngerewel tapi kadang anjene kebutuhan di sisi penguasaan ini tidak terpenuhi.
Kadang ono bocah sing gede dhewe, nakal dhewe. Nah, iki kadang penguasaannya itu tidak tercapai. Ini bisa juga kita jadikan misalnya ketua kelas atau dalam kelompok misalnya ketua kelompok seperti itu. Yang berikutnya ini hubungannya sama psikologis. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, jadi mulai 2, 3, 4 dan berikutnya itu urusan psikologi, beda dengan bertahan hidup tadi. Yang berikutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini yang masuk ke kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Lanjut. Berikutnya kesenangan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Jadi Pak D. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkah intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi yang anak di kelas juga kayak gitu. Gimana mereka si peserta didik kita itu saat di kelas itu nyaman. Nanti kita lihat biasanya saja itu senengannya misalnya mewarnai. Jadi kita bisa ketika pada pelajaran tertentu kita manfaatkan aja kesenangan itu. Misalnya saat pelajaran menghitung, bisa juga kita memakai warna, kertas kasih warna-warni. Anak kecil kan suka ya. Warna biru luruh ditambah kuning telur sama dengan berapa? Itu anak-anak akan lebih cenderung lebih tertarik, lebih suka. Atau mungkin lagu, dengan lagu 1 ditambah 1 misalnya kayak gitu. Cek ditulis nono papan siji tambah siji, kadang bocah-bocah kan rasa seneng cilik. Tapi ketika kebutuhan kesenangan tadi tercukupi dengan cara dengan lagu, mungkin mereka akan lebih antusias. Atau bisa juga dengan cara-cara yang lain. Berikutnya, 5 tips menjaga kebahagiaan sebagai guru. Karena kebahagiaan guru juga berpengaruh pada kualitas mengajar. Ini penting sekali. Jadi kita semua harus bahagia. Kenapa saya juga mempresentasikan dimanapun kegiatan apapun, saya itu tidak mau terus sowerius, nggak mau. Karena saya sadar betul, sampean di rumah itu sudah banyak problem. Ono sing diomeni bojone, ono sing penggawean ra mari-mari, ono sing golek bareng ra olehno, ono sing ono pupuk tapi ra ono duwite. Dino omah iku masalah wis ra karo-karo. Ono sing ngecat dhewe tapi dhewe gak bales, ada kayak gitu. Problem wakil nomah. Jadi saya kegiatan apapun itu saya akan sampaikan dengan humoris saja, dengan santai, dengan rileks. Biar sampean itu bahagia dan tentunya gak kapok cerita undang. Jadi paling enggak nanti sampean itu punya sebuah pandangan nekane gitu dan Pak Agus. Jadi sebagai hiburan. Maksud saya seperti itu. Karena saya ulang lagi, saya itu sadar betul kalau sampean semua itu manusia berproblem. Di sini 5 tips menjaga kebahagiaan sebagai guru. Yang pertama, mengajar dengan hati yang tulus dan ikhlas. Oke.
iya harus diusaha karena kata ikhlas pun nggak semudah itu Ferguson. Jadi mengajar dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ingat-ingat kembali motivasi Anda menjadi seorang guru. Jadi ada yang mengatakan juga bahwa selain perjuangan, hidup adalah pilihan. Dengan usia kita seperti ini, kita itu dari awal sudah menentukan pilihan kita bahwa kita memilih sebagai pendidik, sebagai guru. Ya selayaknya ya piye. Jadi ingat-ingat kembali motivasi Anda. Kok sampean milih dadi guru, ora milih liyane pekerja pabrik lah, sing diopo sing luwih akeh penghasilannya. Yang kedua, hindari lingkungan atau orang-orang yang suka berbicara negatif. Carilah lingkungan yang suportif dan bisa memotivasi. Ini ada opsi gembula olahraga, jelas bahagia, strategi. Di lingkungan sing mbak ngomong itu sama hindari. Di 5 tips tadi. Yang ketiga, atur waktu supaya bisa beristirahat dan menikmati my time. Dengan demikian Anda bisa lebih fresh. Jadi yang perlu kita ketahui bersama, tubuh kita itu juga punya hak. Ngono Pak Syed, orang diporsir. Mari sekolah, mulai nyandak opo, gawe, colek duit, kok bengi, nyandak opo meneh. So Pak Syed. Jadi tubuh kita itu juga punya hak. Haknya itu harus tercukupi. Yo mangan sing cocok gurih sithik, sing omah ora kurang gurih yo jajan. Iki tentang makanan, jangan tentang yang lain Pak saya. Gitu. Jadi tubuh kita juga punya hak. Awan yo diistirahatno, diturokno, laye-laye, guyon mbek bojone, guyon mbek keluargane gitu. Yang keempat, memberikan afirmasi positif ke diri sendiri setiap pagi. Ya, afirmasi itu masukan positif. Misalnya tangi dulu, awakku alhamdulillah wis ngancani aku, muga-muga ya sehat terus. Ya, ngomong-ngomong dhewe. Ora kok berarti itu gangguan jiwa, tidak. Itu semacam afirmasi. Ya, ayo awakku, tak jak sing sehat, tak jak sing ikhlas, seperti itu. Next. Berikutnya 5 posisi kontrol. Oke. Nah, di sini kita saksikan video sampai suatu cepat bunyi di menit 122.9. Sampai geser situ. Nah, kita saksikan video. Salam bahagia ibu dan bapak Bu. Bentar. Posisi bawah. Nah. Oke. Dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, di situ kita lihat cuplikan video. Kayak mana gak apa-apa tampilan ini ngono gak apa-apa. Oke. Ngono gak apa. Ini 5 posisi kontrol. Nah, ini sebagai penghukum biar kita punya semacam bayangan. Maksudnya piye sih? Nah, di sini. Sini kamu. Ini ceritanya ketinggalan. Selalu terlambat. Ini guru sebagai Kamu penghukum. ini pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Ini guru sebagai penghukum. Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi gurunya akan membuat merasa bersalah. Sopo merasa bersalah? Si peserta didik. Gambarannya kayak gimana? Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, ini otomatis Posisi anak akan pembuat merasa rasa bersalah bersalah. berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang berikutnya, posisi sebagai teman. Kita lihat seperti apa gambaran memposisikan sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini siswa diposisikan Dalam posisi sebagai teman, teman. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, berikutnya posisi pemantau. Ini guru posisi pemantau. Kita lihat gambarannya kayak gimana, contoh konkretnya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Berikutnya sebagai manajer. Posisi sebagai manajer. Kita lihat. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Kok bisa di pos? Posisi kontrol yang disarankan untuk Jadi itu tadi gambaran 5 posisi kontrol di 1 sampai 4 tadi itu eksplisit. Jadi dia itu ketergantungan pada orang lain, seperti diposisikan sebagai teman. Tadi juga gitu, bisa diposisikan sebagai teman. Si anak itu akan taat pada peraturan tersebut, misalnya itu dengan guru-guru tertentu saja, sing misalnya disenangi, sing iso ngaklani, dan tidak akan bertindak kepada guru yang lain. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Nah, yang diharapkan itu pada yang posisi yang kelima tadi sebagai manajer. Jadi si anak itu akan muncul dari intrinsiknya, dari dalam dirinya. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol di tabel itu. Nah, pada tabel itu ada 5 posisi kontrol, ada motivasi itu, identitas gagal, identitas berhasil. Identitas berhasil di situ guru berbuat sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Misal di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ini sebagai penghukum. Ada juga merasa bersalah, ini nyerang hati nih, 1. Menyerah. Di sini sebagai merasa bersalah, berceramah dan menyalahkan. Misalnya seharusnya kamu ini titik-titik dan berikutnya, atau
bapak atau ibu guru kecewa karena kamu telah itu. Terus ada juga diposisikan sebagai teman, alasan-alasan dan sebagainya seperti video tadi. Dan juga sebagai pemantau, menghitung dan mengukur dengan peraturan-peraturan yang ada. Di situ sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Di situ ada guru berdua, di sini ada guru berkata, tabel itu hasil. Oke, slide berikutnya. Oke, tugas, tahan dulu Bu. Tugas. Di situ ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali ya. Ini kira-kira nanti masuk di 5 posisi kontrol nanti. Itu masuk di mana? Sebagai penghukum kah? Sebagai pemantau kah? Nah, ini mohon mic-nya deh, biar nggak Pak Ubed terus kita coba Pak Ubed. Nah, Pak Ubed. Di sini ada saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira masuk di mana kalimat saya kecewa sekali? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Coba kita lihat. Oke, merasa bersalah. Bisa juga digeser nggak apa-apa. Jadi masuk di mana ya kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk di pembuat merasa bersalah. Penghukum, kita lihat. Nah, penghukum. Oke, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Kita lihat. Oke. Kok malah pintar-pintar ya? Malah pintar-pintar. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kira-kira ini sebagai apa ya? Siapa yang mengatakan? Kira-kira teman, penghukum atau siapa? Kira-kira? Coba kita lihat. Pemantau. Nah, berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira sebagai apa ini? Manajer. Oke. Yang berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai apa ya kira-kira? Kamu selalu yang paling terakhir. Bahasa itu. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira sebagai apa ya? Pemantau, manajer, teman, penghukum, membuat merasa bersalah. Pemantau. Kita coba lihat. Penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Next. Oke, berikutnya segitiga restitusi. Di sini saya akan memunculkan video kasus penyelesaian dengan segitiga restitusi. Kita perhatikan di sini. Ini studi kasus ini. Duh, nangis. Kemudian itu enggak. Dan itu enggak nangis. Nangis. Ya. Ketika ada kasus seperti itu, kita lihat di video berikutnya. Oke, penyelesaiannya kayak gimana? Bagaimana perasaannya setelah pokoknya nawasin pokoknya. Robi tahu mengapa dipanggil Pak Agus ke kantor dan istirahat. Iya, benar. Pak Agus mau bertanya mengapa Rafa tadi
betul waktu pelajaran itu? Karena Rafa tidak semangat, terus dipukul, Rafa terus nangis. Oke, Pak Agus di sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini kita selesaikan masalah bersama-sama. Robi masih ingat apa kesepakatan kelas kita sebelum pelajaran? Iya betul. Tadi pas olahraga, Rafa tidak semangat, dipukul, terus nangis. Kira-kira menurut Robi bagaimana? Bukan salah, tapi kurang benar. Seharusnya bagaimana menurut Robi? Iya benar, dikasih tahu, terus diajak semangat bersama-sama ketika pelajaran PJOK. Lalu apa yang harus dilakukan setelah ini? Baiklah, kalau begitu ajak Rafa ke sini, lalu minta maaf disaksikan Pak Agus. Oke, ini sudah ada Rafa. Apa yang harus dilakukan? Ayo, silakan. Rafa. Bagaimana Rafa? Apakah dilakukan? Baiklah, selanjutnya bagaimana Robi? Ya, jadi kalau ada temannya yang kurang semangat, itu dikasih tahu, dikasih semangat bersama-sama. Nah, terima kasih. Sekarang boleh jalan lagi. Oke, seperti itu penyelesaian kasusnya. Jadi yang pertama tadi ada video kasus seperti itu. Next, kita bahas di sini segitiga restitusi. Segitiga, jadi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan. Terus berikutnya validasi kebutuhan. Di situ menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Distabilkan sih ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah ditanyakan kayak gitu, cara emosi itu sudah stabil malah. Ditangkap isinya nasi. Setelah itu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati menjadi seperti apa, dan validasi kebutuhan. Punya alasan, lapor kok ngantem. Terus berikutnya ada cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Oke, jadi terkait dengan segitiga restitusi itu. Berikutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, gimana caranya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Di situ guru berkata bahwa Pak Guru tidak mencari siapa yang salah, tapi bersama-sama mencari solusi. Jadi si anak dijak ngomong gitu, diurang diajak bersama-sama mencari solusi. Berikutnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, biar stabil dulu. Ya muring-muring kok gasak tandangi yang marah, munclak. Misalnya gak wani munclak mergo SD, paling gak terciderai hatinya, cidro, tatu. Berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga
pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Di zaman ojo kok langsung justice. Memang si salah apa? Ojo ngono. Jadi di sini diharapkan dengan segitiga restitusi itu cara menangannya kayak gitu. Misalnya ada kasus apa? Tadi di video tadi, karena kebetulan saya ngajar PJUK, jadi yang saya angkat kasusnya ketika ada pelajaran PJUK, permainan bola kecil, lempar tangkap, mergono koncone sing sodo ngelamun diwantem. Ora kok diantem iku niate menciderai tidak. Maksudnya iku ngelingno. Oh, beliau kan seperti itu. Jadi di sini Pak Guru nih ketika ngajak siswa itu ditakoni sing enak-enak. Berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lanjut, itu cara menstabilkan identitas. Terus yang kedua, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah, diulangi yang tadi ya. Berikut, misalkan ini, yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi basic. Nah, ini validasi kebutuhan. Guru berkata, mengapa Robi melakukan itu? Nah, validasi kebutuhan. Memukul Rafa, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Di validasi kebutuhan, misal si anak memang terus kadang ngantem, ya kita nih. Jadi kan iso ora tak antem kok jigran barang kan iso kan. Ditutno sih. Takoni alasannya. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok hari? Nah, ini ditanyakan validasi kebutuhan. Lanjut. Berikutnya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan. Ini Pak Guru, apa keyakinan kesepakatan tadi di video tadi? Jadi nakono, apakah keyakinan kelas kita bahwa harus memperhatikan saat pelajaran dan sebagainya tadi. Terus nilai-nilai universal yang kita sepakati. Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Ditakoni seperti video tadi. Perasaan piye ngantem menurut piye? Salah Pak? Ada kalimat kayak gitu. Jadi ditanyakan. Next. Berikutnya refleksi. Nah, ini Bapak Ibu guru yang ada di sini, kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi, khususnya mengenai 5 posisi kontrol, kita berada di posisi mana? Ini bisa dikasihkan Pak Agus Fitri, Pak Fatul, kira-kira kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, kita itu kira-kira berada di mana ya untuk saat ini? Di manajer untuk saat ini selaku seorang guru olahraga, pada kesempatan ini menurut saya ya, pada posisi 5 posisi kontrol ini saya adalah masih sebagai teman. Sebagai teman. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya, terus kira-kira Pak Fakul, Nah, Pak Fakul ini, kira-kira, monggo Pak Fakul, mic-nya Pak Fakul, itu belakang Pak Fakul. Ini Pak. Nah, kira-kira untuk mengembangkan budaya positif kita, langkah-langkah kita itu kira-kira bagaimana? Kira-kira Positif ya. harus gimana kira-kira ya? Kalau saya sebagai guru PJOK
Ya, kalau mengenalkan tren positif pada siswa itu kita berikan asupan-asupan tentang bagaimana kita kayak olahraga lah, ibaratnya secara naluri kesehatan itu harus tetap fresh. Terus apapun, namun ya juga ada suatu di situ ada kesalahan sedikit lah, meskipun tidak sesuai prosedurnya dalam menangani hal sedemikian rupa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, next. Terima kasih. Jadi salam sehat dan bahagia. Demikian tadi presentasi yang cukup panjang, cukup seru, mulai dari pagi sampai siang. Berkali-kali saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah diusahakan menyempatkan waktu. Saya punya keyakinan bahwa saya juga punya kesibukan, tapi tetap menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Biasanya di guru penggerak itu semacam nopo Pak Agus, kata-kata, bukan usah kata-kata Pak Agus. Jadi dari saya, burung kutilang, burung cendrawasih, itu selasi, cukup sekian, terima kasih. Umum ini ono Pak Agus, Mas Taufik gagah kalau jalan pakai sepatu. Nah, ngono jane, bener. Mas Taufik gagah kalau jalan pakai sepatu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Langsung ditarik ya. Nah, ini Mas Renat. Iki manisnya jelas nih. Apa Pak? Sebenarnya semua bisa.